Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Berbahagia pada malam hari ini ya, kita bisa melakukan suatu murojaah ya, murojaatul wujuh nih Pak Nizar ya. Jadi kita melihat wajah-wajah yang insya Allah sama-sama berharap mendapatkan karunia cinta Quran, juga mendapatkan pertolongan untuk senantiasa merasakan kenikmatan dalam kehidupan bersama Al-Quran, apapun bentuk interaksinya ya, apakah tilawah, apakah juga menghafal, apakah juga mengkaji, menganalisa, mentadaburi ayat-ayatnya. Memang ini betul-betul butuh hidayah dari Allah, bukan karena siapa-siapanya ya. Tapi ya sekilas perkenalan, nama Agus Subagio, nama Jawa, tapi dari lahir sampai sekarang tinggal di Bandung. Ya, kelahiran 7 Agustus tahun 1977. Tidak beda jauh dengan Pak Nizar. Ya. Sekarang aktivitas saya dengan kawan-kawan di Yayasan Sahabat Al-Quran memberikan pelayanan berbagai macam ya program kequranan, apakah tahsin, tahfidz, juga bahasa Arab Al-Quran. Yang ini memang suatu proses panjang, diawali dari kenikmatan kita di tahun 1999 ya. Kita merasakan itikaf yang begitu indah dengan khatam selama 9 malam. Ya, dari situ ya alhamdulillah kita kemudian juga diberikan hidayah untuk menghafal ya. Saat itu juga masih sedang kuliah di matematika dan juga di Ma'had Imarat di Bandung. Ya Allah berikan karunia untuk bisa juga kepengen menghafal ya. Ya alhamdulillah di tahun 2000 mulai menghafal dan 2003 selesai setoran. Ya selesai setoran ya. Murojaahnya belum ya, masih terus ya. Mutkinnya juga masih terus diupayakan. Itu kemudian kita juga menginisiasi kegiatan itikaf di tempat-tempat yang lain, di masjid-masjid yang lain, apakah di Bandung Raya atau juga di luar Jawa ya. Termasuk pelatihan menghafal Quran yang kita lakukan secara berkala ya, 1 tahun 2 kali dari tahun 2011 ya waktu itu. Jadi programnya mirip-mirip itikaf ya, 10 hari 9 malam ya, peserta dari berbagai daerah di Indonesia dikumpulkan untuk juga merasakan bagaimana kenikmatan bersama Al-Quran ya, juga menghafal, juga ada kajian-kajian Quran. Dan selama 4 tahun berarti 8 kali pelaksanaan, alhamdulillah dari berbagai macam profesi itu bisa menyelesaikan setoran 30 juz dengan pola itu ya, di camp-kan gitu ya, Quran camp lah gitu ya. Dan terhenti ketika Covid ya. Alhamdulillah Quran camp-nya terhenti, tapi kita diberikan hidayah untuk online seperti ini ya. Alhamdulillah. Itu saja barangkali perkenalan singkatnya. Ya alhamdulillah ini bisa ketemu juga dengan Pak Nizar yang Masya Allah semenjak di Masjid Raya Habibur Rahman PTDI ya, kami bersama-sama belajar bersabar dengan Quran sampai beliau selesai, kemudian pindah ke Medan ya, Ustaz Nizar ya, juga sampai ke Timor Leste ya. Alhamdulillah saya sempat juga. Iya. Iya. Masya Allah ya. Ya semoga pertemuan-pertemuan kita seperti ini yang memang latar belakangnya alasannya adalah karena Quran. Ini pertemuan yang akan bisa mengekalkan kita semua
bisa memberikan syafaat buat kita semua ya, insyaallah. Saya izin share screen-nya. Boleh diizinkan dulu sama Mbak? Silakan Ustaz, tafadhol. Ya. Masih belum kayaknya? Masih Belum boleh Ustaz. sama Yang host. hostnya siap ini. Oh iya. Harus ini. Biasanya lagi ada halangan ya. Atau saya dijadikan co-host deh. Ya Boleh. ini dia. Gimana caranya? Karena Anda telepon di sini aja. Iya, saya telepon. Iya. Saya mau share-nya sama ini. Akun yang ada di bawah yang khusus untuk share screen. Saya lupa biasanya request dari jauh-jauh sebelumnya Pak Niza. Iya. Ini biasanya hostnya standby, ini tiba-tiba beliau halangan. Iya. 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 Saya Emang jadinya nggak asik kalau cuma lihat wajah saya. Iya. Apalagi nih kawan-kawan nih. Udah bosen kali ya. Mbak Nurul, Pak Puji, Pak Sam. Favorit Ustaz. Alah. Jangan wajah saya aja. Favorit Ustaz Agus. Belum bisa nggak apa-apa. Coba. Ya, kebetulan Uminya lagi ke dokter, jadi minta tolong sama di rumah, lagi dihubungi. Monggo Pak Ustadz kalau mau sambil nunggu sambil menjalankan yang lain. Oke ya, nggak apa-apa ya. Ya. Ya, karena ini diinformasikan halakoh tahfidz ya, sudah pada menghafal Quran, ya Masya Allah. Ya, ini sebuah karunia buat kita semua. Tanpa ada sejarah barangkali kebanyakan dari kita ya, sejarah keluarga penghafal ya, orang tua juga ya biasa-biasa aja dengan Qurannya, tapi alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang Allah berikan ar-rogbah istilahnya ya, diberikan keinginan untuk bersama Quran ya. Ini adalah keinginan yang sangat-sangat mahal ya, ya dan memang kalau kita lihat apakah dalam ayat Quran atau juga dalam hadis ya, kita tidak akan mendapatkan perintah untuk menghafal Quran. Ya, ya mungkin karena diajak-ajak mau menghafal ya. Tapi kalau kita cari-cari ya dasarnya, dalilnya memang tidak ada. Ya, tidak ada ayat Quran ataupun hadis yang memerintahkan kita untuk menghafal Quran. Yang ada kalau kita baca dalam hadis ya. Sudah dijadikan co-host, Ustaz? Ya. Sudah dijadikan co-host. Oh, udah. Oke. Masih belum bisa. Yang di bawah itu bukan yang di atas. Ada nama lagi Agus Subagio di bawah. Oh iya. Nah, ada satu lagi. Saya biasanya split Pak Nizar antara. Ada dua. Iya ada dua. Saya hubungi ini lagi. Satu lagi. Iya. Iya Mbak Puji. Supaya terbagi ininya sinyalnya, jadi saya biasanya split pisahkan antara audio ya, kamera dengan apa namanya screen ya, share screen. Baik, sambil nunggu saya lanjutkan lagi. Jadi dalam hadis kita mendapati ajakannya itu baca ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang pada hari kiamat ya, sebagai syafaat bagi siapa? Di ashabihi.
sahabatnya. Ya. Bukan penghafalnya, tapi sahabatnya di sini. Juga di hadis yang lain, al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil baror. Al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir dengan Quran. Ya, itu akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa taat kepada Allah. Lagi-lagi ini bukan hafidul Quran, tapi al-mahiru bil Quran. Kemudian juga yang hadis yang lain, ya, ahlul Quran hum ahlullah wa khossatuh. Jadi disebut dengan ahlul Quran. Jadi di sini semua kosakata ya, yang terkait dengan hadis-hadis tadi itu menunjukkan bagaimana dengan Quran itu punya hubungan yang sangat dekat, ya, juga sering ketemu. Sudah bisa, Ustaz? Sudah. Oke. Sudah. Ya, alhamdulillah. Sebentar. Ya. Jadi saya ingin kita menikmati ya semua proses beral-Quran ya. Karena memang kalau tidak ada kenikmatan ya kita akan sangat berat ya. Sebagaimana keaslian Quran itu sebagai qaulan saqilan, perkataan yang berat ya. Sehingga kita butuh bagaimana bisa menikmati setiap proses bersama Qurannya ini. Ya tilawah itu juga butuh kenikmatan ya. Kalau sekedar dalam tanda petik ya mengejar target tilawah ya secara kuantitas itu bisa, tapi kalau tidak dinikmati ya kita akan terburu-buru, kita juga akan ingin segera selesai ya. Padahal dengan Quran tidak seperti itu ya. Apalagi menghafal ya, ini butuh kemampuan kita untuk menikmati saat mengulang-ulang ayat yang sama, kita ulang-ulang. Kemudian juga kita baca tanpa melihat, ya. Nanti distorkan hilang, ya dibaca lagi terus seperti itu. Memang ini butuh bagaimana kita bisa menikmatinya gitu ya. Ya insya Allah kita ingin membahas ya semacam product knowledge ya. Jadi kalau kita bisa mengetahui satu produk, ya kelebihannya, ya kita mengenali ya plus minusnya, ya, maka insya Allah kita akan ya jatuh ya pada pilihan tersebut juga dengan dasar tadi pengetahuan terhadap produknya ini. Nah kita dengan Quran juga harus seperti itu, ya, kita bagaimana bisa mengenali Al-Quran ini dengan informasi dari Allah dan Rasulnya. Nah ini tadi. Jadi hadis-hadis yang ternyata kita temukan itu semuanya mengajak pada hubungan yang dekat dengan Quran, ya ketemunya sering, kemudian juga bicara tentang durasi waktu yang sangat panjang. Orang disebut mahir itu bisa 10.000 jam ya minimalnya. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat-sahabat menghafal juz 30 masih ada belepotan, yakinlah itu belum mahir, belum 10.000 jam. Ya, tapi kalau sudah 10.000 jam, insya Allah ya itu akan seperti Al-Fatihah. Ya, orang yasinan sepekan sekali, nah, itu bayangkan setiap malam Jumat misalnya, itu bertahun-tahun, wah itu akan mencapai 10.000 jam dan akan sangat-sangat ringan membacanya. Tanpa dipikirkan itu udah langsung otomatis keluar ya ayat-ayatnya. Nah, kemudian kenapa tidak ada perintah untuk menghafal Quran? Ternyata ketika kita renungkan, justru berawal dari istilah Quran itu sendiri, beda dengan Alkitab. Ya, kalau Alkitab itu tulisan, ya, Al-Quran itu bacaan. Jadi memang semenjak diturunkannya Al-Quran, itu sudah dengan metodenya dibacakan, didengar, kemudian diikuti. Dan ini menjadi sebuah konsekuensi keimanan kita. Ya. Jadi keimanan seseorang itu harus menghantarkan kepada berbagai macam amal soleh. Ya. Termasuk amal soleh dengan Quran, nanti ketemu dengan bersama Quran itu harus dibaca.
Oh, dibacanya itu rutin, sebulan sekali khatam. Oh, ternyata ya juga ada kegiatan menghafal Quran. Nah, keimanan ya yang benar, keimanan yang sahih itu ketika ketemu dengan peluang amal soleh, maka dia akan ambil. Ya, bukan atuda-atuda ya. Ya, atuda itu apa ya? Ya, banyak alasan gitu ya. Ya, tapi orang beriman akan selalu seperti itu. Ya, ada kesempatan beramal, segera dia ambil. Ya. Nah, termasuk dengan menghafal ini, memang ini adalah keaslian Al-Quran itu sendiri memang dengan dihafal. Jadi nggak perlu lagi diperintah gitu. Ini bayangkan ya, luar biasa ya. Jadi tidak perlu diperintah lagi, orang beriman itu memang harusnya otomatis kepengen ngafal Quran gitu. Ya, otomatis kepengen ngafal Quran. Nah, kita alhamdulillah ya dengan latar belakang kita masing-masing yang ya pas-pasan ya sebetulnya dengan agama ini, dengan Quran ini, ya Allah berikan keinginan terhadap Quran. Nah, ini insya Allah sebagai bentuk cinta Allah kepada kita dan kita harus merawatnya betul-betul, mensyukuri dengan merawatnya betul-betul. Ya, maka jangan gampang baperan ya ketika sudah ngafal nggak nempel-nempel, karena memang disitulah tantangan bersama Qurannya. Ya, nanti kita lihat bagaimana fungsi dari karakter Quran yang susah nempel cepat hilang itu. Ya, itu adalah dalam rangka memberikan durability ya, atau juga tasbit ya istilahnya ya. Baik, jadi ini memang kualifikasi orang beriman itu dia kepengen dengan Quran gitu. Jadi alangkah sedihnya ketika jiwa kita ini tidak tertarik dengan Quran. Gitu. Ya, betapa sedihnya ketika kita melihat orang yang sibuk dengan Quran itu nggak tertarik gitu. Padahal ini adalah hasad yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh kita hasad kecuali dalam dua hal. Ya, hanya dua hal saja boleh hasad. Ya, pertama adalah rajulun atahullahul Quran. Orang yang diberikan oleh Allah ya hidayah atau rizki Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia kemudian mengamalkan Al-Quran itu di malam dan siang hari. Apakah bentuk pengamalannya membacanya, kemudian mengkajinya, mendakwahkannya ya. Nah, terhadap yang seperti ini memang kita harus hasad. Kita harus kepengen. Istilahnya adalah gibtoh ya, kita kepengen. Nah, itu yang direkomendasikan ya. Atau yang kedua, rajulun atahullahu malan. Orang yang Allah berikan mal, harta, fahuwa yunfiqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan dia menginfakkan harta itu siang dan malam, malam dan siang. Jadi karena menginfakkannya itu kita harus ngiri ya, kita harus kepengen. Ya, jadi seperti itu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kita mulai masuk ke ayat Quran. Atau sebelumnya kalau kita membaca ini ya, kalau saya katakan Bapak Ibu Ar-Rahman. Ini kira-kira yang muncul dalam pikiran kita apa nih? Ar-Rahman itu. Yang pertama kali muncul. Kalau disebut Ar-Rahman. Ya. Surat Ar-Rahman, Ustaz. Surat Ar-Rahman, Masya Allah. Ada yang lain? Ar-Rahman apa artinya? Ar-Rahman itu siapa gitu? Iya. 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 Ya, ini kan bicara tentang Allah, ya Allah yang maha baik banget pisan. Ya, ditambahin Mbak Nurul pisan, maha baik banget pisan. Ya, jadi dengan penyebutan Ar-Rahman ini kita diajak untuk mengingat Allah, tapi spesifik sifatnya adalah Ar-Rahman. Jadi kalau disebut Allah itu semua kualifikasi
ada di dalamnya ya. Allah yang qadirun, sami'un, basirun, ya, ghafurun, ya. Ya, itu semua ada kalau disebut Allah gitu ya. Tapi kalau disebut Ar-Rahman berarti spesifik itu saja. Itu saja yang ingin Allah sampaikan ya ketika disebutkan Ar-Rahman saja. Dan kita diajak mengingat bagaimana sangat penyayangnya Allah ya kepada kita semua, sebagaimana seorang ibu ya yang punya rahim. Ini kan akar katanya sama dengan rahim ya. Seorang ibu kan ketika ada janin di dalam rahimnya, dia siap ya menderita, dia siap untuk tidak enak hidupnya demi memenuhi semua kebutuhan dari sang janin. Ya. Nah, itu Ar-Rahim. Ya, jadi kalau kita bayangkan seorang ibu saja seperti itu, ya, maka Allah tentu saja akan lebih ekstrim lagi ya. Sayangnya lebih ekstrim lagi untuk peduli ya, care ya kepada kita semua. Itu Ar-Rahman. Ya. Nah, inilah yang ternyata kalau kita baca tadi kata Mbak Antika ya, ada di surat Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan dan selanjutnya ya. Nah, ini bagi kita yang sedang menjadi student of Quran ya, kita harus senantiasa mengingat ayat ini ya, bahwa sebelum 'allamal Qur'an, sebelum dia mengajarkan Al-Qur'an, ternyata kita diajak untuk fokus kepada mubtada istilahnya ini ya. Mubtada itu dia adalah subjek, dia adalah tema utama. Jadi penyebutannya Ar-Rahman sebelum Allamal Quran, ya kita harus mengingat ya bahwa Allah sangat baik kepada kita semua, gitu ya. Ya karena menurut struktur kalimatnya ini menjadi topik utama gitu. Sebelum bicara tentang Quran, kita harus merasakan betul ya Allah tuh baik banget kepada kita semua gitu. Sehingga nanti saat kita baca Quran, saat kita mulai menghafal Quran, perasaan Allah baik banget itu akan bisa mengcover semua kendala-kendala, semua tantangan-tantangan bersama Quran. Kenapa susah paham ya? Ingat ya bahwa Ar-Rahman. Ya, pasti ada tujuan-tujuan yang lain ya. Kenapa kita belum paham, kenapa kita belum nempel juga hafalannya gitu ya. Ya. Nah, ini penggunaan istilahnya jumlah ismiyah ya. Ini disebutkan Ar-Rahman dulu. Ya, tadi saya ngajak yuk kita sama-sama ya ketika mendengar Ar-Rahman apa yang kita pikirkan gitu. Wah, itu Allah Maha Baik ya. Nah, ternyata kalau kita baca di dalam surat Ar-Rahman itu sendiri, ya, maka penyebutan Ar-Rahman itu hanya satu kali saja. Hanya di ayat 1 ini gitu. Ya. Beda dengan di surat Maryam itu yang paling banyak menyebutkan Ar-Rahman. Ya. Jadi surat Maryam itu paling banyak menyebutkan Ar-Rahman, sedangkan di Ar-Rahman sendiri hanya satu kali gitu. Ya, padahal di surat Ar-Rahman itu dirinci berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Dirinci gitu ya. Kenikmatan yang sifatnya makanan, perhiasan, pakaian, macam-macam ya. Yang mendukung kehidupan manusia itu. Ya. Nah, tetapi semuanya itu ya masuk dalam hanya satu saja Ar-Rahman. Ya. Jadi di dunia ini satu rahmat Allah itu dibagikan kepada semuanya. Satu rahmat Allah. Makanya nanti sisanya nanti di akhirat. Ya. Masya Allah ya. Nah, jadi kalau kita baca Ar-Rahman tadi dengan rincian berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, ya ternyata ayat kedua ini adalah kenikmatan yang paling tinggi nilainya. Allamal Quran. Dia telah mengajarkan Al-Quran. Ini kenikmatan yang paling tinggi yang memang harus kita belajar untuk merasakan ya value ya nilai dari hidayah Quran ini sangat-sangat besar gitu ya. Ya.
kita mendapatkannya itu harus bersyukur banget, pisan. Kita kehilangannya kita harus sedih banget, pisan gitu. Ya, Allamal Quran. Ya. Dan memang saat kita bersama Quran itu jangan fokus kepada hasil. Misalnya kalau kita 1 jam bersama Quran dalam kegiatan menghafal misalnya ya, ternyata belum nempel-nempel. Yang kita syukuri yang sangat bernilai tinggi itu adalah 1 jam bersama Qurannya itu. Ya, terserah nanti. Ya, kan itu bukan wilayah kita, bukan domain kita ya. Untuk urusan berapa banyak yang nempelnya ya. Tapi betul-betul itu ya hak sepenuhnya Allah. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Itu kalimatnya ya, alaina, atas kami, menjadi tanggung jawab kami. Ayat-ayat itu jam'ahu, dikumpulkan, wa qur'ana, dan dibacakan. Ya. Jadi itu yang harus selalu kita rasakan sebagai kenikmatan tertinggi. Ya. Nih kalau kita masih belum ya bisa merasakan ini kenikmatan tertinggi, memang ini akan senantiasa menjadi PR kita, ya, perjuangan kita. Datang atau enggak, ya, hadir atau enggak gitu. Waduh, pekan ini sibuk ya, enggak ada setoran gitu ya. Wah, kayaknya ya, jangan ya. Justru kalau kita datang itu kan masuk ke dalam apa yang disebutkan dalam hadis, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyatumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Jadi barang siapa yang berkumpul ya, bertemu, kalau sekarang di rumah masing-masing juga bisa dengan online seperti ini untuk urusan Quran, maka balasannya itu bukan hafal, bukan kuat hafalan, bukan, tapi balasannya adalah illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, diturunkan ya, sakinah dengan begitu melimpah. Ini sakinah ini ya nggak bisa dinilai ya, sakinah ini. Ya orang gonjang-ganjing ya dengan apa namanya ya kehidupannya. Ya, tapi kalau sakinahnya melimpah, insya Allah dia akan nyantai saja. Dia paham bahwa ini adalah kehidupan dunia. Ya, wa ma mataul hayatid dunya. Ya, ini kehidupan dunia yang ya sifatnya namanya dunia ya. Sifatnya sebentar, sementara, sedikit gitu. Dan nilainya rendah. Ya, dunia itu. Ya, dia paham wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, ini cukup dengan menggunakan satu ayat dari hafalannya, wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, itu kalau ditadaburi betul ya, maka wah benar ya, ya akhirat ini yang harus menjadi goal kita. Ya, kalau dunia ini ya lagi-lagi sehebat apapun ya selama di dunia, ya senikmat apapun selama di dunia, semelarat, seblangsak apapun selama di dunia, itu belum ada apa-apanya dengan akhirat. Ya. Nah ini dengan penggunaan Ar-Rahman disebutkan di awal, ini berarti baik banget ya. Allah dengan mengajarkan kita Al-Quran, ini harus menjadi sebuah kenikmatan yang eksklusif, ya, yang eksklusif. Saya yakin kalau kita sedikit riset ya, di antara keluarga kita yang tergerak untuk menghafal, mungkin nggak banyak, bisa jadi kita sendirian. Di antara tetangga-tetangga kita, di antara teman kerja kita, itu yang tertarik menghafal, itu mungkin nggak banyak, atau bahkan hanya kita saja gitu. Ini kan kemewahan hidayah sebetulnya ya, kemewahan hidayah. Ya. Jadi itu saja harus membuat kita malu ya, ketika kita kadang-kadang ada bisikan-bisikan untuk berhenti gitu. Ah udahan aja, memang saya nggak bakat gitu. Ya nggak bakat ngafal, nggak bakat macam-macam. Ya. Nah ini ya, di ayat yang lain Allah sebutkan
Al-Quran itu sebagai ya, khairum mimma yajma'un. Ya. Wa khairum mimma yajma'un. Jadi dia lebih baik daripada apa yang bisa dikumpulkan oleh ahlud dunia. Ya, kalau saya taunya Ronaldo ya, itu kehidupannya mewah banget ya, kendaraannya ya, itu ya, dengan kekayaannya dia bisa memiliki macam-macam. Nah, Allah menyebutkan Al-Quran itu huwa khairum mimma yajma'un. Dia lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh para pengejar dunia itu. Nah, ini PR kita semua ya, sebelum kita bicara tentang bagaimana trik-trik menghafal, ini mindset ini, perasaan ini, syuur, ya. Perasaan seperti ini yang perlu kita munculkan, kita latih gitu ya. Sehingga bahagia rasanya ketika malam hari bisa baca, ya bisa bangun malam, qiyamul lail, membaca hafalan kita meskipun baru 10 ayat gitu. Ya, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, terus 10 ayat gitu. Wah, itu bahagia banget sebetulnya. Ya, itu. Ya, sedih, ya kebalikannya sedih ketika ada satu malam yang kita tidak sanggup untuk membaca walaupun 10 ayat yang pendek-pendek. Karena itu yang diungkapkan oleh hadis, ya, kata Rasulullah SAW, man qoma bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang berdiri di malam hari membaca 10 ayat saja dari Quran, 10 ayatnya tidak dirinci oleh Rasulullah ya. 10 ayat Al-Baqarah enggak ya. 10 ayat yang mana saja. Ya. Maka kata Rasulullah, orang yang seperti ini dicatat tidak termasuk orang-orang yang ghafil, yang lalai, yang lengah. Nah, ini kebalikannya ghafil itu kan dzakir, minadzakirin. Ya kan kita bisa saja baca 10 ayat itu trikul aja kan. Kulhu 4 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq 5 ayat. An-Nas 6 ayat. Itu udah lebih dari 10 ayat. Jadi alangkah ruginya memang ketika ya ada manusia yang malam harinya tidak sempat bangun untuk membaca 10 ayat yang pendek-pendek aja. Nih, nah ini kan ya Masya Allah kita, insya Allah kita tidak sekedar trikul yang sudah Allah titipkan ayat-ayatnya. Banyak banget ya. Ini harus menjadi target kita. Ya. Setoran itu proses. Ya. Tapi yang lebih esensi, lebih substansi, itu ketika kita bisa pakai ya hafalan itu untuk menguatkan status hamba. Ya, status hamba Allah. Hamba Allah tuh ya ketika dipanggil dalam kondisi apapun ya siap. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Itu kan juga panggilan buat orang-orang beriman. Ya, dipanggil untuk berdiri di malam hari. Itu siap, meskipun masih ngantuk, meskipun masih capek gitu ya. Nah, itu hamba. Ya, itu hamba. Baik. Ya. Kemudian juga salah satu mindset yang lain bahwa ini adalah kitabun mubarak. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Mubarak ini ya dalam istilah sorf ya, ada istilah ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Semakin panjang ya tulisannya, maka semakin dalam juga maknanya. Ya, mubarak ini diberkahi, penuh dengan berkah. Ini istilah ayatnya, terjemahannya penuh dengan berkah. Ya. Apa berkah itu? Kebaikan. Ya, ya berkah itu kebaikan. Ya. Jadi nggak kebayang ya bagaimana orang itu saat baca, maka balasannya 1 huruf, 1 kebaikan dikalikan 10. 1 huruf ya. Ya, apabila orang itu menghafal, maka jumlah bacanya itu akan berlipat-lipat. Karena dia akan ulang-ulang. Diulang gitu. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk, ulang lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulk, diulang lagi itu. Itu saja, itu sudah menjadi sumber pahala yang luar biasa banyaknya. Pahala yang tidak bisa ditandingi oleh amal soleh yang lain. 1 kebaikan
ya satu huruf sama dengan satu kebaikan dikalikan 10 gitu. Ya, ini Masya Allah. Ya. Ini baru dari sisi pahalanya. Belum lagi bahwa ini adalah ya hasanat. Ya. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Ya, orang-orang bertakwa itu ketika ditanya tentang apa sih yang sedang kamu baca, apa sih yang sedang kamu hafalkan, apa sih yang Allah turunkan kepada kalian, itu jawabannya bukan Alkitab, bukan Al-Quran, tapi khaira, kebaikan. Ini saking mereka mindsetnya sudah benar-benar ya melihat ya semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu adalah khaira, kebaikan. Ya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Nah, kita ini makhluk yang sudah balig, ya, orang-orang yang sudah balig, ya, sehingga tidak mungkin lagi kecuali pasti ada dosa-dosa yang akan melekat, baik sadar ataupun tidak kita sadari ya melakukannya. Maka ya peluang untuk melakukan pembersihan itu sangat terbuka dengan wasilah Al-Quran ini gitu. Ya, anggaplah kalau kita ngafal belum nempel-nempel, itu anggap sedang didetoks ya, sedang dibersihkan gitu. Ya, ini setengah jam kok nggak nempel-nempel, ya udah itu anggap saja ya hati kita yang menjadi tempat Al-Quran bersemayam tuh masih belum bersih ya, belum suci, belum murni. Ya, maka sedang dibersihkan gitu selama setengah jam itu. Anggap seperti itu gitu. Ya, itu. Ya. Jadi 1 jam belum nempel, nggak apa-apa. Mungkin ini sedang innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya. Ini sedang proses detoksifikasi. Gitu. Saking banyaknya kotoran-kotoran yang menempel dalam jiwa kita, ya Al-Quran masih ya berfungsi untuk membersihkannya. Ya. Belum lagi masalah pemanfaatan waktu. Ya. Jadi bagaimana banyak waktu-waktu yang lewat begitu saja ya di zaman now ini. Ya, wah luar biasa lah kita juga. Ya, saya juga mengalami bagaimana godaan-godaan itu ya untuk bisa nyantai, kemudian mencari hiburan-hiburan gitu. Ya, apakah yang senang dengan hobi nonton, apakah yang senang dengan hobi macam-macam ya, ya kegiatan olahraga itu bukan nggak boleh, tapi itu ada peluang untuk melalaikan waktu-waktu kita yang sangat-sangat berharga. Dan Al-Quran dengan sifat yang harus diulang-ulang itu memberikan kesempatan kepada siapapun untuk terhindar dari kerugian ya karena waktu yang diisi dengan berbagai macam kebaikan dengan Quran itu. Ya, banyak banget lah ya ini. Kemudian juga mengambil cerita dari Nabi Adam alaihissalam ketika beliau itu kita bayangkan ya ketika masih di surga kemudian ada satu larangan saja dari Allah wala taqraba hadhihi syajarah dan itu gagal. Ya, ini kalau Bapak Ibu dikasih soal jumlahnya 1. Soalnya cuma 1 gitu ya. Ujian soalnya cuma 1. Itu kan pilihannya ya, ya lulus atau tidak lulus ya gitu. Nah, ini kan Nabi Adam ternyata ya qadarullah ya, gagal dengan larangan yang hanya 1 itu gitu. Kebayang bagaimana secara psikologis ya yang dirasakan oleh Nabi Adam ini ya berat sekali. Maka ketika diturunkan ke bumi, inilah Allah menjelaskan tentang bagaimana proses kebangkitan psikologis mental dari Nabi Adam ini. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Itu dengan fatalaqa Adamu ya. Kemudian Adam menerima ya. Menerima apa? Min rabbihi ya, dari Tuhannya kalimatin, kalimat-kalimat. Ini beda dengan ininya ya. Di sini ya. Mirobihi
dalam terjemahannya sudah disesuaikan dengan struktur kalimat bahasa Indonesia. Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ya. Ya, padahal ayatnya mirobihi dulu, baru kemudian kalimatin. Ya. Nah, ini struktur kalimat yang sebetulnya memberikan penekanan, ya, ihtimam, perhatian kepada mirobihi ini. Bahwa kondisi Adam yang sedang sedih luar biasa itu, karena gagal dari ujian itu, ternyata bisa bangkit lagi, ya, mirobihi kalimatin, hanya dengan kalimat dari Tuhannya lah, ini ya, hanya dengan kalimat dari Tuhannya lah Nabi Adam itu bisa kembali kepada Allah, bisa bangkit lagi. Nah, ini kan kalau Nabi Adam diberikan kalimat, ya, dan kita juga diberikan oleh Allah kalimatnya, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, jadi sebagaimana Adam itu bisa bangkit dari kondisi psikologis yang hancur dengan kalimat dari Tuhannya, maka insya Allah Quran juga bisa lebih daripada itu. Ya, ini kan kondisi kehidupan orang ada turun naiknya. Ya, ini dalam situasi yang seperti ini, ya Allah ceritakan bagaimana powerfulnya mirobihi kalimatin. Ya. Begitu juga ketika kita baca tentang kehidupan Rasulullah SAW, ya, ketika beliau mengalami situasi paling berat, ya, dalam kehidupannya, ditinggal oleh istri tercintanya, juga ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, kemudian diembargo, ya, kemudian juga ya semakin berani ya orang-orang kafir Quraisy itu sampai ada rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, di situ sangat sulit ya kehidupan beliau, sehingga disilahkan dengan Amul Huzni, ya, tahun duka cita, ya, Amul Huzni. Nah, di sana apa yang Allah berikan, ya, ketika Rasulullah dalam kondisi yang sangat berat itu, ya, ternyata di surat Hud, ya, surat Hud hampir ayat-ayat terakhir gitu ya, ayat ke-120, ya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Sebelum ke Al-Furqan ini ya. Jadi di surat Hud itu, ya, Allah berikan kisah-kisah. Semua kisah dari rasul-rasul kami, ya, kami ceritakan kepadamu, ya, supaya apa? Ya, supaya nusabbitu bihi fuadak. Supaya kami teguhkan hatimu dengan kisah-kisah itu. Jadi diberikan surat, ya, mulai dari surat Yunus, kemudian Hud, dan surat Yusuf. Ini 3 surat yang diturunkan di Amul Huzni. Ya, dan dicicil nggak sekaligus, dicicil gitu ya, Al-Quran turunnya itu. Ya, tujuannya apa? Ya, untuk menjadi stabilizer, memberikan stabilan, juga menjadi tasbit, mengokohkan. Ya, dan inilah yang juga orang-orang kafir, ya, mengatakan laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidatan. Kenapa sih Al-Quran itu nggak turun sekaligus saja? Ya, jumlah wahidah. Ya, satu kalimat sekali turun aja gitu. Nah, ini hati-hati kalau kita refleksikan ayat ini. Ya, insya Allah kita tidak termasuk orang-orang kafir seperti ini ya. Namun substansi dari perasaan ini, dari ungkapan ini yang harus kita waspadai ya. Ketika ada rasa pengen segera dengan Quran gitu. Pengen segera nempel, pengen segera selesai dengan Quran gitu. Nah, itu berarti ada keimanan yang bermasalah. Ya. Jadi apalagi dalam menghafal Quran itu seringkali ada perasaan udah mepet-mepet nih, udah ngulang-ngulang nih ya. Pengennya nempel, segera nempel gitu. Kenapa sih gitu ya, nggak sekali nempel aja gitu ya. Nah, ini ternyata
faktornya adalah faktor keimanan. Ya, kalau keimanan bermasalah, memang akan ya inginnya cepat selesai dengan Quran. Ya, maka kata Allah, kadzalika, ya begitulah Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, dicicil selama 23 tahun, bayangkan. Ya, tujuannya adalah linusabbita bihi fu'adak. Ini. Untuk menguatkan hatimu. Ya, ini pernah kita bahas perbedaan fu'ad dengan kolbun. Ya. Ya, sama-sama hati. Ya, fu'ad hati. Ya, kolbun juga hati ya. Kolbun juga hati. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau kolbun ini default ya, dalam kondisi normalnya hati disebut kolbun, dia gampang bolak-balik. Itu disebut kolbun. Tapi kalau fuad itu ada situasi yang mengguncang kehidupannya sehingga kondisi hatinya juga semrawut gitu. Itu fuad. Ya, sebagaimana tadi di surat Hud yang Allah sebutkan juga tentang fuad. Rasulullah tuh nggak jelas ya kondisi hatinya karena begitu banyak bertubi-tubi ya ujian kehidupannya sehingga itu disebut fuad. Gitu. Ya, ini bapak-bapak kalau pulang ke rumah di perjalanan macet segala macam. Wah, udah semrawut aja, pulang-pulang tuh udah pengennya sewot aja gitu. Nah, itu namanya fuad ya. Nah, ternyata kuncinya ada di Quran. Orang yang sedih banget berarti sedang ada fuad yang butuh ditasbit, butuh dikuatkan, dikokohkan dengan Quran. Ya, nah ini kebayang ya. Ya kita berharap sebelum ada goncangan-goncangan itu kita sudah menyiapkan diri kita. Ya, dengan apa? Dengan Quran. Ya, makanya ketika kita merutinkan ya dengan Quran itu insya Allah ketika ada kondisi-kondisi yang mungkin akan memicu ya, men-trigger memicu ya emosi kita, amarah kita ya. Itu dengan Quran yang sudah rutin kita baca, kita hafalkan, itu akan ya kita punya kemampuan ya untuk segera stabil ya. Karena kan yang namanya sabar itu menurut orang Arab inna sodmatil ula. Orang yang sabar itu adalah dia yang bisa mengendalikan dirinya saat pukulan yang pertama. Gitu. Saat pukulan pertama dia bisa mengontrol, mengendalikan jiwanya, emosinya, itu orang yang sabar. Gitu. Nah ini, ya nih kemarin mohon maaf ya jadwal kita harus diundur karena ya di keluarga ya bapak mertua meninggal. Wah itu juga sebuah pukulan ya, sebuah goncangan gitu. Nah ini kan real ya, bagaimana kehidupan manusia itu pasti ada situasi-situasi yang hatinya menjadi fuad dan solusinya distabilkan dengan Quran itu. Ya. Jadi justru bahagia kalau proses dengan Qurannya itu bertahap ya, pelan-pelan ya. Dapat 5 ayat, dapat 3 ayat. Itu sesuai dengan bagaimana proses turunnya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dikit-dikit gitu. Ya, jadi kita bisa menginternalisasikan ayat-ayat Quran itu. Ya, ya ini ya. Baik. Kemudian juga ini yang tidak kalah penting ya. Sebuah penelitian bagaimana kesuksesan seseorang itu ditentukan bukan dari jenjang pendidikan, bukan dari usia juga, ya. Tapi ternyata dari kemampuan durability yang dia miliki, ya, daya tahan. Ya. Jadi di dunia pendidikan ini yang sebetulnya ya menjadi kunci kesuksesan seseorang. Kalau dia punya daya tahan ya terhadap pressure, tekanan-tekanan yang dia alami gitu. Nah, semua kegiatan dengan Quran itu mengajarkan durability. Ini pasal mungkin kita seusia ada iklan apa baterai ya, batu baterai ya yang apa diisikan kepada mainan gitu. Ya, yang satu pakai baterai yang apa gitu, yang satu pakai baterai durable ya.
Ya, itu paling lama nih ya, karena punya daya tahan yang lebih lama gitu. Itu durability ya. Nah, tilawah itu mengajarkan kita kepada durability. Bagaimana tidak ya? Ya, tilawah itu kan kita harus menyempatkan waktu. Ya, kita harus memberikan waktu untuk Qur'annya. Mencari slot waktunya itu sudah perjuangan. Ya. Kemudian juga membaca sesuai targetan. Gitu ya. Kalau targetnya 1 juz setiap hari, berarti biasanya dihitung. Waduh, berapa halaman lagi ya gitu. Dilihat itu. Masih banyak. Dia baru baca 5 halaman, tapi udah ngitung sisa 1 juznya berapa halaman. Tapi sampai akhirnya selesai, itu durability. Ya, durability. Tahfidz itu apalagi? Menghafal tuh ya ada karakter building, ada pembentukan karakter dari sisi daya tahannya. Ya, sudah dihafalkan, dibaca sendiri, distorkan hilang, gitu ya. Ya dia jangan bosen, jangan jenuh, dia diulang lagi gitu ya. Ya hilang, diulang lagi, diulang. Beda antara Quran dengan selain Quran, ya. Quran dengan selain Quran. Saya dulu ingat diajari sama ibu ya menghitung. Saya nggak tahu bahasa apa ya menghitung. Ada 2 macam ya. 1-10. Jing, duang, deong, tanduk, uncal, ngaram, peol, tek-tek, berwek, tengkol. 10. Itu nggak usah dimurojah, hafal sampai sekarang. Anak-anak sampai bingung, Bi, apa sih itu ngitung apa? Nggak usah dimurojah, hafal ya. Tapi kalau ayat Quran itu nggak bisa. Tetap ya kita harus ulang lagi. Yaitu tahfidz itu mengajarkan durability. Dan ini adalah kunci kesuksesan kehidupan. Gitu ya. Tadabur apalagi. Kalau biasanya kita tilawah itu bisa ya sekian menit atau 1 jam dapat 1 juz. Tapi kalau untuk tadabur itu bisa jadi 1 ayat 3 hari. Ya, 3 hari berjam-jam gitu ya ditadaburi. Wah, itu bicara durability. Nah, ini sahabat-sahabat karunia yang sebetulnya menjadi targetan kita ya. Ya, bukan sekedar kegiatan ngulang-ngulang, merem-merem gitu ya, nggak ngelihat, baca gitu, bukan sekedar skill, kemampuan seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini yang saya rasa paling tinggi juga ya, yang harus kita rasakan bahwa di surat Al-Waqiah, sebelum bicara tentang Al-Quran, ini unik, ya, diawali dengan sumpah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ini kalau kita baca terjemahan ada beberapa versi, ya, tapi saya ngambil yang asli sesuai dengan kosakatanya. Ya, mawaqi' itu tempat-tempat ya. Ini jamak, ya. Jamak tidak berpola. Mawaqi' tempat-tempat, an-nujum bintang, ya bintang-bintang. Nah ini bayangkan kita flashback dalam kehidupan orang-orang Arab, ya. Jadi kalau disebut bintang, ini kan berarti suasana malam hari. Dan malam hari di zaman itu gelap. Ya, tidak banyak atau tidak ada listrik, ya. Ya, lampu-lampu juga tidak ada. Kalau kita mau merasakan seperti itu suasana, mungkin kita bisa camp ya, kita bisa camping gitu. Nah, baru kita bisa merasakan ya bagaimana an-nujum, bintang-bintang itu menjadi hiasan langit yang menjadi petunjuk. Jadi orang-orang Arab ketika disebutkan ya an-nujum, ya, bintang-bintang, itu langsung mereka merasakan suasananya adalah malam hari dan juga sedang dalam perjalanan. Ya, bimawaqi'in nujum. Nah, ini ya. Jadi gelap dalam suatu perjalanan dan petunjuknya tidak ada Google Map, ya, nggak ada seperti sekarang. Yang ada adalah di langit saja dengan melihat bintang-bintang itu sebagai petunjuk jalan. Nah, ini kalau pramuka masih diajari yang beginian ya. Ya, kalau camping masih diajari yang beginian. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim, innahu laqur'anun karim. Nah, ini baru masuk ke dalam inti dari sumpahnya, yaitu bahwa Al-Quran
Ini disebutkan dengan ada inna, ya. Ini huruf yang tujuannya izalatus syak, untuk menghilangkan keraguan. Ya. Jadi Al-Quran ini betul-betul karimun, ya, mulia. Ya. Jadi orang yang bersama ya, bacaan yang mulia, insya Allah dia akan terbawa mulia. Ya, mulia di sisi Allah tentunya ya. Gitu. Fi kitabim maknun la yamassu ila mutahharun. Jadi ini sumpah yang unik. Sebelum bicara tentang Quran, itu kita dibawa ke dalam suasana ya bimawaqi'in nujum. Ya, berarti kalau an-nujum di sini sebagai petunjuk dalam suasana perjalanan yang gelap gulita, maka Al-Quran juga seperti itu. Ya, Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan kita ini. Ya, nah ini ya masalahnya kan kalau sekarang kita melihat map itu dalam suatu perjalanan itu biasanya rutin dan sering kita melihat map. Ya, sesekali berapa menit kita melihat gitu ya. Itu supaya apa? Supaya tidak nyasar, ya, supaya kita sampai di tujuan. Nah, kalau Quran itu ya kita posisikan sebagai peta kehidupan kita, maka memang harusnya ya kita sering-sering melihat Quran. Kita sering-sering baca Quran, kita sering-sering ya berefleksi ya tadabur kepada Quran. Ya, supaya apa? Supaya tidak tersesat, supaya kita sampai di tujuan kita. Nah, tujuan menghafal Quran itu adalah salah satunya bagaimana kita senantiasa diingatkan oleh ayat Quran meskipun kita tidak dengan mushaf. Kita sedang tidak dekat dengan mushaf. Tapi dengan ayat Quran, ya kita dengan hafalan ayat Quran kita bisa diingatkan. Kalla innaha tadhkirah ya. Ya, ayat Quran itu sebagai tadhkirah, peringatan. Bagaimana menjadi peringatan kalau kita tidak akrab gitu. Nah, ini tujuannya kita menghafal. Ya, innahu laqur'anun karim. Ya, misalnya inna ma'al usri yusra. Itu kan ayat yang ya semuanya insya Allah sudah hafal ya. Tapi bagaimana ya, ayat ini ya, tidak saja kita hafal, tapi juga menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Nah, contohnya begitu. Ya, baik. Nah, jadi targetan kita dalam menghafal Quran ini pertama mungkin ya mungkin ini ya hafalannya kuat, kita mahir, berarti prosesnya juga ya tidak sebentar. Ya, ya kalau cerita Pak Nizar kan, masya Allah ya beliau dulu ya Pak Nizar sampai begadang malam, ya begadang malam dari tengah malam sampai subuh itu ngerjain Qurannya. Siangnya ngantuk, tapi ngantuknya justru nikmat banget ya siangnya. Ya itu memang untuk mempersingkat waktu ya mencapai 10.000 jam tadi. Jadi kalau kita ingin mutkin dengan juz 30, maka juz 30 itu harus 10.000 jam bersama kita. Ya. Ya, kalau kita ingin mutkin dengan 30 juz ya berarti harus 10.000 jam bersama 30 juz itu. Ya, makanya salafun soleh kita itu hatamnya banyak banget ya. Hatamnya banyak banget itu dalam rangka untuk ya mempersingkat waktu supaya mahir ya al-mahiru bil Quran. Ya, kuncinya ada di durasi ya, bukan ada pada kecerdasan seseorang, bukan. Ada di durasi. Ya. Ya kita pernah ada pengalaman seorang yang ABK gitu. Berkebutuhan khusus ya, dia menghafal Quran pasti juga berat banget gitu ya. Tapi ya, waktu yang dibutuhkan lebih lama dari orang-orang normal. Tapi setelah dia hafal itu mungkin banget hafalannya. Ya, karena apa? Karena durasinya dia ya lebih lama gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini bukan urutan ya. Bukan urutan. Oh, sebentar. Saya nge-lag ini. Ya.
Satu slide lagi insya Allah. Ya. Jadi tujuan atau targetan yang menghafal itu biasanya orang dimutkin di sini ya. Fokusnya di sini. Ya, gimana supaya hafalannya kuat gitu. Padahal kalau kita baca ayat Qur'annya, Allah menginginkan Al-Quran itu ala qalbika, sampai di hatimu. Ala qalbika. Ini kan kolbun ini adalah sumber kehidupan manusia. Sumber kebaikan atau keburukan manusia ada di kolbun. Dan kalau Quran sampai kepada kolbun, maka Al-Quran yang mulia akan membuat manusia ini kehidupannya mulia. Al-Quran yang bersih, suci, maka akan membuat ya, kolbun, di mana tempat Al-Quran itu bersemayam, itu juga akan membuat suci, bersih. Ya, ini ya. Dan ini menjadi kebaikan yang menyeluruh. Ya, nggak masalah kita masih belepotan, ya, tapi ada ayat-ayat yang sudah ala qalbika, yang sudah mewarnai hati kita, menjadi penerang, ya, memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Itu ala qalbika. Ya, misalnya di surat Al-Fajr misalnya ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Nah, ini gimana tuh? Ayat ini bisa menjadi guidance, menjadi petunjuk buat kita, mewarnai hati kita dan kehidupan kita gitu. Oh, ini bicara tentang ujian. Bahwa setiap orang tuh akan diuji, dan model ujiannya dua. Ada diberikan lebih, ya, banyak, melimpah, ada yang dibatasi. Tapi dua-duanya mabtalahu, dua-duanya ibtila, ujian. Jangan yang dikasih lebih, itu dia kepedean dan mengatakan, oh ini ciri ya cinta Allah kepada saya. Ya, qala rabbi akroman. Nah, sebaliknya orang yang dibatasi rizkinya, ya, dia merasa Allah tidak cinta dan Allah menghinakan dirinya. Nah, ini kan sama-sama ya, diuji sebetulnya. Ya. Nah, ini bisa kita perdalam terus ya, dan menjadi petunjuk ya buat kita semua. Nah, ini tentu saja proses ya. Kalau orang itu sudah akrab dengan Quran, biasanya melebihi kemampuan gadget ya. Ya, dia bisa klik sana, klik sini, mengkorelasikan, mengkaitkan ayat ini hubungannya dengan yang mana dengan yang mana. Itu karena sudah akrab dengan Quran. Itu indah sekali. Ya. Nah, guru kita itu Masya Allah kalau sudah ya Quran semua itu ya. Nah, kayaknya jadi sesuatu yang baru selalu gitu ya. Oh, ternyata begini, oh, ternyata begini. Ada lagi yang baru. Ya begitu. Nah, yang ketiga, menghafal Quran itu harus menjadikan pribadinya itu menjadi pribadi yang peduli, ya. Ala qalbika litakuna minal mundirin, ya. Punya kepedulian, nggak cuek dengan sosialnya, dengan lingkungannya, dan dia berupaya untuk ya menyebarkan kebaikan. Ya, jadi sesuatu yang belum lengkap ya. Ketika orang menghafal kemudian takut hafalannya hilang, kemudian dia memilih autis ya, memilih untuk ya tidak bergaul, memilih untuk betul-betul itu ya menjaga ya hafalannya nggak kemana-mana gitu ya. Ada orang meninggal juga dia, aduh saya besok mau setoran nih, nanti deh gitu. Nah, ini Allah tidak menginginkan seperti itu. Ya. Justru dengan Al-Quran yang dihafalnya ini menjadi tambahan energi untuk beramal. Ya. Sampai kepada amal yang paling tinggi, yaitu amal jihad. Ya, seperti itu. Ya, jadi cemen ya. Kalau mungkin sebetulnya bukan cemen ya. Itu tujuan yang apa ya? Bisa didapat, bisa enggak gitu ya. Karena itu rezeki dari Allah. Tapi kalau yang sisa-sisanya ini, itu banyak peranan kita di sini.
Ya. Menjadikan Quran sampai ke hati kita, menjadikan Quran memberikan energi kepada kita supaya menjadi pribadi yang ya tidak hanya solih, ya tidak hanya solih tapi juga muslih, ya, tapi juga muslih. Tidak hanya soleh pribadi, tapi juga ya ingin memperbaiki dan membuat kesolehan sosial. Nah, indah sekali sebetulnya kalau seperti itu. Ya, ini terakhir ya. Nah, ini aksi menghafal saya kira di sini diawali doa ya. Jangan lupa doa karena kita sedang berupaya menghafal ya, kalamullah, ya, maka kita meminta kepada sahibul kalam. Ya, karena ini sepenuhnya ya ada di hak Allah ya. Ya kita harus banyak berdoa dan hafalan doa kita tentang Al-Quran itu juga harus banyak. Nah, tidak hanya Allahumma arhamna bil Quran ya, tapi juga bagaimana doa yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan tawasul yang sangat panjang. Ya, tawasul yang sangat panjang. Ya. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Itu mukadimahnya. Menyanjung Allah setinggi-tingginya, merendahkan diri serendah-rendahnya sebelum meminta antaj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Supaya Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai musim semi dalam hati ya. Musim semi itu kan indah. Ya, indah, mintanya dibuat indah gitu. Ya, ini ya. Ya jadi kalau hafalan nambah itu cetek bagi Allah ya, gampang banget bagi Allah. Ya. Ya, insyaallah. Begitu ya. Itu doa. Harus kita amalkan ya doa ini. Baru kemudian dosis pengulangan ini harus sesuai dengan dosisnya. Menghafal an-naba dengan menghafal at-takwir itu jelas beda. Dosis yang dibutuhkannya jelas beda. Ya, mungkin ini butuh 20 kali, tapi at-takwir mungkin 100 kali misalnya. Ya. Jadi ada dosis masing-masing. Ya, makanya kita sabar aja, jalani aja gitu. Ya, nggak usah tergesa-gesa. Ya, dinikmati betul semua prosesnya. Kemudian kita mencari tawasul dari amal andalan. Ya. Ingat bagaimana 3 orang yang masuk ke dalam gua, ya, kemudian Allah tutup dengan batu besar, dan 3 orang ini kemudian berdoa dengan menyebut amalnya masing-masing. Amal yang butuh effort, butuh usaha yang besar gitu. Jadi orang pertama berdoa dengan menyampaikan, ya Allah, saya pernah punya karyawan, saat waktunya gajian, dia kemudian pergi, ya, gajinya itu belum diambil, saya investasikan, sampai sekian lama dia baru balik lagi dan minta, ya ingat gitu, gajinya mana gitu. Dan ternyata dia ambil semua gitu ya. Ya, binatang ternak yang memenuhi lembah itu diambil semua. Saya ridho ya Allah. Kalau itu ikhlas ya bantu kami geser tuh batunya ya. Orang kedua, ya Allah, saya pernah mencintai sepupu perempuan saya ya, dan saat dia ada kebutuhan saya kasih pinjam uang gitu, dan syaratnya ya uangnya itu ya nggak usah dikembalikan tapi dia mau gitu ya, mau dengan saya berbuat maksiat ya. Tapi ketika hampir saja terjadi, saya diingatkan ya ittaqillah, ya takutlah kepada Allah, kemudian saya tinggalkan dan saya anggap bebas itu utangnya, pinjamannya. Kalau itu ikhlas ya maka bantulah kami, geser batunya. Yang ketiga bicara tentang birrul walidain, ya mengutamakan kedua orang tua sebelum yang lain-lain. Sampai anaknya sudah ngerengek-rengek minta minum susu yang sudah diperasnya itu, dia nggak kasih karena orang tuanya sedang tertidur, dia tungguin gitu ya. Nah ini birrul walidain ya. Jadi penting sekali kita bertawasul untuk urusan qaulan sakilan ini dengan memiliki amal-amal andalan. Ya, silahkan cari ya amal andalan apa yang bisa menjadi wasilah ya kemudahan dalam menghafal Quran. Yang terakhir adalah adanya waktu wajib. Ya, memang harus definitif. Kapan waktunya dengan Quran, ya, itu harus diplot
dan di blok gitu ya. Kalau enggak biasanya kita nggak dapat ya. Nah, kalau sudah wajib ya misalnya 1 jam setiap hari mulai dari yang terjangkau, nanti akan nagih jiwa kita itu. Kalau udah 1 jam dia nagih ya, minta nambah gitu ya, seperti itu. Nah ini baik, saya kira demikian apa yang bisa kita bahas. Mohon maaf atas segala keterbatasan ya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ustadz, Masya Allah. Jazakallahu khair atas sharing ilmunya tadi. Ini juga ada yang minta di-sharing doa panjangnya itu tadi Ustadz. Ya, insya Allah. Nanti biar ke Ustadz Nizar aja kali ya. Mungkin nanti dari Ustadz Nizar, karena ini alhamdulillah malam ini dari berbagai kumpulan nih Pak Ustadz. Iya. Jadi nanti melalui Ustadz Nizar dan melalui Umi Umar kali, insya Allah. Ya, demikian tadi yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Agus Subagio. Jika sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Kalau yang doa tadi udah pasti di sharing ya, insya Allah. Jadi selain menghafal doa tadi yang panjang, ada yang mau bertanya? Silahkan, dipersilakan. Langsung saja speakernya dibuka. Atau kalau dari chat sih tidak ada ya, Gus. Siapa yang bertanya dipersilakan. Izin bertanya, Ustazah. Monggo, monggo. Ya, Ustadz Agus, mohon maaf, saya kurang paham. Maksudnya, misalkan hafalan 10.000 jam itu bagaimana, Ustadz? Maksudnya, apakah kita harus sampai, karena tadi kalau saya hitung 10.000 jam, misalkan satu hari kita cuma punya waktu untuk menghafal, misalkan cuma 2 jam ya maksimum. Terus tadi saya iseng-iseng hitung, kalau 10.000 jam, kalau cuma 2 jam berarti harus sampai berapa ribu hari gitu. Jadi berapa tahun. Jadi saya pusing, Ustadz. Gimana, Ustadz? Mohon arahan. Terima kasih. Iya. Langsung dijawab, Mbak Antika. Silakan. Saya rasa langsung dijawab aja sambil menunggu yang lain. Ya. Ya, jadi ini mengambil dari sebuah riset yang dilakukan oleh seorang Yahudi ya. Namanya Malcolm Gladwell. Dia melakukan riset terhadap semua profesional yang sampai tingkatnya mendunia di bidangnya masing-masing. Apakah pemusik gitu ya, dia teliti, ya. Kemudian juga ahli IT, ya. Kemudian juga atlet. Gitu. Nah, ternyata mereka yang sampai pada tingkat atau level dunia, itu mereka sudah 10.000 jam dengan profesinya, dengan aktivitas yang dia lakukan. Gitu. Nah ini kan bisa jadi sebuah harapan sebetulnya buat kita. Ketika kita belum kuat-kuat hafalan kita, ya kita rayu dan kita anggap, wah memang saya belum 10.000 jam nih bersama Juz 30 gitu. Sabar aja gitu. Karena kalau kita tidak punya acuan, biasanya kita mengandalkan perasaan gitu. Ya, perasaan sudah banyak diulang. Emang udah berapa kali? Udah banyak pokoknya ya, berapa kali? Udah tercatat belum? Ya. Nah ini dalam rangka supaya merayu diri kita, supaya jangan berhenti, ya, jangan kecewa ketika hasilnya belum sesuai dengan yang kita harapkan. Karena di luar dunia Quran pun, maksudnya itu ya poinnya. Untuk sampai pada mahir, ini mahir itu kan dia ahli. Mahir dia ahli. Itu bicara tentang durasi gitu. Durasi 10.000 jam gitu. Itu. Nah memang ya kalau kita hitung dengan pemberian waktu yang mungkin kita 1 jam 2 jam dalam sehari, itu jadinya berapa tahun gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Artinya kita berharap saat Allah memanggil kita, kita sedang bersama Quran gitu. Itu saja itu. Gitu. Jadi kalau
kita tidak berpatokan ya kepada itu, ya, kepada durasi yang sampai mati gitu. Ya, kadang-kadang jiwa kita ingin berhenti. Nah, udah cukup gitu. Nah, udah cukup gitu. Nah, itu maksudnya ya poinnya. Ya, karena menghafal ini butuh rayuan-rayuan ya, butuh sikap-sikap yang lebih pas ya. Mana yang menjadi targetan kita, mana yang bisa kita biarkan saja begitu gitu ya. Nanti Allah yang akan menentukan berapa kadarnya gitu. Ya, tugas kita adalah la tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. Tugas kita adalah tidak istijal, tidak terburu-buru alias sabar dengan Quran itu gitu. Ya, tujuannya itu gitu. Ya. Tugas kita itu sabar dengan Quran. Nah, sabar ini kan kadang-kadang butuh ada limitnya gitu ya. Ya, ada limitnya. Kan kalau dalam manajemen SDM itu ada smart goal ya gitu. Ada smart goal. Nah, di situ ada batasan waktu. Ya, ada batasan waktu. Jadi ya itu kita buat perhitungan kan. Tadi makanya wah kalau saya 2 jam sehari itu butuh waktu sekian ribu hari gitu. Ya nggak apa-apa. Ya, Rasulullah SAW itu manusia yang paling mulia. Itu Allah berikan Al-Quran itu dengan waktu 23 tahun. 23 tahun loh gitu. Ya. Nah kita siapa gitu. Ya, makanya kita harus siap. Ya Allah sampai mati ya. Semoga ya diberikan kemudahan, kenikmatan bersama Al-Quran selalu gitu. Nah itu tujuannya. Ya. Begitu ya Mbak Nurul. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah. Baik. Baik nih Ustaz, kita beralih ke ada yang nanya melalui chattingan. Ustaz, ini dari Asrama Antapani. Ustaz, kenapa di Al-Quran lebih sering dimention itu bintang, bukan bulan? Padahal kalau kondisi malam bisa saja pakai bulan. Iya. Ya boleh kalau mau pakai bulan. Iya memang ini kan bicara tentang petunjuk saat malam hari. Ya. Kalau bintang itu kan stay, dia selalu konsisten dalam posisinya, menunjukkan arah utara, selatan, timur, barat itu kan fix gitu ya, tidak berubah. Sedangkan bulan itu kan ya berubah, kemudian juga ukurannya juga berubah gitu ya. Ya ini barangkali seperti itu ya pemikiran saya ya, bahwa kenapa bintang yang dijadikan ya sebagai topik di situ ya, karena ini bicara tentang petunjuk yang biasanya kalau orang sudah tidak punya resources apapun, daya dukung apapun dalam kehidupannya, itu kembali kepada alam. Ya. Nah, di malam hari ya bintang lah yang menjadi petunjuknya. Ya, seperti itu. Belum lagi bulan itu kan dia tidak menghasilkan cahayanya sendiri. Ya. Sedangkan bintang itu menghasilkan cahayanya sendiri. Walau alam. Ya. Seperti itu. Maaf Ustadz, ini ada masalah teknis. Ya ini ada pertanyaan lagi, cuman saya kurang jelas. Mungkin Ustadz paham nih. Dari Elviani, Bandung Barat. Dalam menghafal Al-Quran, bagaimana target yang ideal, tapi pakai agar. Mungkin maksudnya bagaimana target yang ideal. Cukup gitu aja kali Pak Ustadz. Iya. Ya, target yang ideal itu yang kompatibel dengan kondisi kita. Ya. Sehingga kita tidak terbebani, ya, tapi juga tidak nyantai. Ya. Memang ini butuh pengalaman lapangan ya. Ya, bisa jadi kita coba mempush ya diri kita, mendorong diri kita untuk selesai misalnya 1 juz itu dalam 1 bulan gitu.
boleh-boleh aja gitu. Tapi nanti kita revisi ketika melihat kondisi yang realitanya seperti apa gitu ya. Oh berarti kita memang ya nggak bisa dengan targetan seperti itu. Jadi nggak ada yang pakem yang baku gitu ya dalam menghafal. Disesuaikan saja dengan kondisi kita masing-masing. Yang penting setiap hari atau secara rutin kita punya agenda waktu wajib untuk itu gitu. Ya kecuali kita punya targetan selesai kapan gitu. Itu kan bisa di breakdown ya, di breakdown. Ya, jadi per bulannya ya berapa banyak, ya, per pekannya berapa banyak, per harinya berapa banyak. Ya, yang jelas sih kalau saya lebih kepada membuat senyaman mungkin. Ya, apa yang sedang kita kerjakan ini memang berat dan itu diakui oleh Allah ya sebagai qaulan saqilan ini ya, sehingga jangan sampai kita membebani diri kita terhadap targetan-targetan yang memang belum kapasitas kita gitu. Belum kapasitas kita gitu. Ya, jadi kalau kecuali kita durasi ya. Kita bicaranya durasi. Ya, jam atau waktu lah gitu. Nah, itu baru bisa kita sama semua ya, itu bisa sama. Nah, kalau targetnya durasi itu memang di 3 jam setiap hari. Ya, durasinya 3 jam setiap hari. Ya, idealnya. Ya. Dari mana ini? Dari mengambil dari jumlah tilawah yang kalau orang ingin cepat mencapai 10.000 jam itu sepekan harus hatam. 30 juznya itu harus hatam. Ya, sepekan hatam. Nah, berarti kan sehari mungkin 5 juz ya. 5 juz itu sekitar 3 jam. Nah, itu di 3 jam itu sebetulnya durasi yang ideal ya, untuk bersama Quran. Mau apapun bentuk interaksinya, yang penting ngasih 3 jam. Misalnya 3 jam itu dibagi. Ya, tilawahnya 1 jam. Kemudian nanti ziyadahnya 1 jam. Murojaahnya 1 jam. Bisa seperti itu pembagiannya. Atau dibagi termin saja. Gitu. Kalau sekarang pokoknya dipakai untuk murojaah aja. Gitu. Ya, seperti itu. Saya kira itu ya. Jadi kalau idealnya targetan, saya lebih tertarik kepada durasi. Ya. Jam wajib, ya, waktu wajib yang kita berikan, itu yang insya Allah setiap kita kan dikasih modal yang sama. Ya, waktu yang sama 24 jam gitu. Ya, sedangkan akal itu beda-beda. Kecerdasan beda-beda. Dan kemuliaan dengan Quran bukan di situ. Tapi kesiapan untuk menikmati dan lama-lama dengan Qurannya. Gitu. Ya, begitu. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Itu tadi mungkin ada penanya lain, kalau enggak saya juga mau konsultasi nih sama Ustaz. Ada lagi? Afwan mau nanya dong. Hai. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya itu tadi yang kadar untuk menghafal beda-beda, misalnya an-naba dengan at-takwir tadi dibedakan, itu tergantung dari apanya ya Ustadz? Ya, tergantung dari karakter surat dan ayat-ayatnya. Jadi ibarat permukaan dunia ini kan ada yang datar, ada yang nanjak gitu, ada turunan gitu ya. Nah, itu suasana dalam Al-Quran juga sama. Dalam 30 juz Al-Quran, itu ada yang puncaknya secara kesulitan menghafal. Misalnya di juz 25, wah itu puncaknya, itu sulit. Ya, semua penghafal mengakui juz 25 itu paling sulit misalnya. Itu, ya. Nanti dari 1 juz, itu juga ada yang puncaknya kesulitan dalam menghafal itu, karakternya sulit. Ya. At-takwir itu di juz 30. Juz 29 apa? Yang paling sulit. Ya. Al-Jin, iya. Sepakat kan semua Al-Jin. Gitu. Nah, info-info ini, ya info tentang mana yang puncaknya, mana yang gampang gitu ya.
Nah, ini membuat kita jadi lebih aware ya, lebih perhatian juga, lebih hati-hati ketika berhadapan dengan karakter surat-surat yang seperti itu gitu. Ya sudah, kalau Anaba saya bisa nyantai 20 kali ngulang, itu bisa akrab dan bisa langsung dihafal. At-takwir saya nggak boleh lagi begitu. Pokoknya ini salah satu contoh ya. Ada seorang yang membuat atau menempelkan stiker gitu ya di mushafnya, di sampingnya, untuk menghitung secara jelas jumlah pengulangan. Ya, dia lakukan di juz 28, qad sami'a Allahu qaulal lati, dan selanjutnya itu. Dia hitung di situ, dia catat pakai turus ya, pakai metode turus. Satu halaman itu dia baca, sudah satu halaman dia catat 1, 2, 3, sampai jumlahnya di 180-an. Gitu, 180-an, dan itu ada catatannya gitu. Stikernya ada gitu. Masya Allah gitu. Ya, kenapa? Karena dia sudah dapat informasi ini juz 28 hampir semuanya itu ya anomali ya sulit gitu. Ya, khususnya yang cerita tentang rumah tangga, cerita tentang perempuan. Sesuai lah bagaimana rumah tangga itu kan sulit ya menjalaninya, tidak mudah. Tidak ada sekolah untuk ke sana gitu. Maka ayatnya juga memiliki karakter yang seperti itu gitu. Nah, ini memang butuh pengalaman-pengalaman atau juga bertanya gitu. Berapa sih jumlah pengulangannya gitu. Namun kalau mau dipukul rata, semua itu bisa tercover dengan dosis pengulangan. Itu di pecahan Rusia, ya, pecahan Soviet ya, itu di negara Tajikistan ya. Itu mereka punya tahapan menghafal. Sebelum orang itu menghafal, maka dia harus baca sebanyak 350 kali. Bayangkan, 350 kali. Kalau belum sebanyak itu nggak boleh ngafal. Artinya ini jumlah yang bisa mengcover semuanya. Dosis yang bisa mengatasi semuanya gitu. Mau at-takwir, mau al-jin gitu, itu di jumlah 350 kali. Itu kan harus sabar banget, pisan. Gitu, mengulang, itu nggak bosan-bosan. Diulang. Amma yatasa'alun. Meskipun sudah lengket, itu kalau belum 350 kali harus dilanjutkan. Begitu. Nah, kita kan kadang-kadang jiwa kita pengennya instan. Ya, biasanya yang ditanyakan tuh, Ustaz, apa tips dan trik menghafal cepat? Nah, ya kan? Itu pasti laku. Kalau mengadakan pelatihan seperti itu laku. Tapi kalau pelatihannya ya pelatihan menghafal dengan sabar waktu yang lama, nggak akan laku itu. Padahal substansinya di situ. Semakin lama kita dengan Quran, artinya semakin lama kita dengan kalamullah. Semakin lama kita berkomunikasi dengan Allah. Dan berarti di situ energi. Terus gitu. Ya. Nah ini kan mau yang lama nempelnya atau cepat nempel. Pengennya sih cepat nempel tapi lama awet ya. Iya betul. Manusia. Begitu ya Mbak ya. Iya. Iya. Jazakallah. Ya, wayaki. Cukup ya Mbak Sari. Cukup Mbak Andika. Siapa lagi yang mau nanya sebelum saya juga mau ikutan konsultasi? Sepertinya giliran saya dulu nih, Ustadz. Ya, silakan. Kalau tadi kan Ustadz bilang amal andalan ya, tapi di contohnya dikisahkan yang tiga orang yang kejebak dalam gua. Itu kalau dari cerita-ceritanya kan itu mereka kan amalannya yang berhubungan dengan manusia ya. Ya. Apakah memang kalau memang mau mudah menghafal itu amalan yang semua berhubungan dengan manusia, bukannya amal ibadah yang berhubungan dengan Allah gitu, agar bisa lebih cepat hafalan itu kita ini. Terus kayak gitu. Kalau pengalaman saya nih Ustadz, karena memang ada yang bilang jadi hafal iya, terus kalau emang mau niatnya hafiz itu sebulan
minimal sekali khatam gitu. Sementara ya jujur saja dengan kondisi saya ini kan kadang bagi-bagi ya. Bisa yang bagi-bagi, kadang pinginnya hafal juga per hari itu minimal ada 2 apa 3 ayat lah ya. Saya misalnya kalau 1 halaman per hari dengan harus kejar khatam sebulan, terus kemudian mujaah lagi yang juz-juz yang sudah juz-juz ataupun surat-surat yang sudah pernah dihafal, itu tuh benar-benar yang bentar, baginya gimana nih. Jadi kadang aduh kayaknya hafal 1 ayat pun hari ini cuman oke 1 ayat tapi belum benar-benar nempel banget, cuman udah jusnya udah harus kekejar dalam sebulan ini harus khatam. Oh ini udah jus sekian, udah tanggal sekian, buruan harus 1 bulan khatam. Terus sementara murojaah surat-surat yang lain udah kalau semakin banyak hafalan kan berarti semakin banyak yang harus misalnya dalam sepekan ini Al-Mulk sudah, Al-Baqarah udah, terus Yasin udah, misalnya gitu kan. Itu belum dalam pekan ini gitu. Kayaknya kekejar-kejar gitu. Memang sih menikmati juga sementara sekarang itu kan semakin kita banyak menghafal, semakin kita ingin tahu ini rumusnya apa sih bahasa Arabnya. Kok bisa di sini tin, di situ tun, di sana hi, di sini ha, hum, kum gitu-gitu kan akhirnya nambah lagi keingintahuan untuk biar nempelnya tuh lebih mudah, plus memahami artinya pun jadi urutan ceritanya jadi lebih enak. Ya pokoknya semakin lengkap jadi semakin aduh kok ini jadi hafalannya jadi nggak maju-maju, tapi pingin tahu lebih dalam tiap surat yang sudah dihafal itu juga ingin juga gitu. Jadi pengalaman Ustadz gimana nih? Sebaiknya kondisi seperti itu yang masih menghafal ya. Kalau yang udah 30 juz mungkin tinggal ngulang-ngulang murojaah 30 juz. Tapi bagi yang masih beranjak mau ke 30 juz itu yang aduh harus ya Allah tolong hamba ya Allah gitu Pak Ustadz. Gimana itu Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Iya. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Iya. Jadi memang ini fenomena yang akan selalu kita alami, bahwa waktu itu kayaknya kurang gitu. Dan pertama kita harus mensyukuri ya karunia keinginan Quran ini. Ya, keinginannya banyak kepada Quran ini luar biasa ya karunianya. Menunjukkan bagaimana luasnya hidayah Allah kepada kita gitu. Ya. Nah, memang kita harus waspada dengan trik-trik setan ya ketika kita punya keinginan banyak, kemudian keterbatasan kita juga banyak gitu. Saya lebih fokus pada menyamankan diri kita dengan agenda Quran. Misalnya kita baru bisa ngasih 1 jam setiap hari dengan Qurannya. Ya sudah itu aja dulu kita jalani. Ya kita coba manage waktu 1 jam itu. Apakah kita bagi tilawah 15 menit, nanti sisanya ziyadah dan murojaah, itu nggak apa-apa gitu. Ya, Allah Maha tahu kok. Keinginan kita sebetulnya ideal gitu ya, semuanya kepengen, ya, tapi ya beginilah kondisinya. Nah, insya Allah nanti ketika kita sudah menjalani hal itu, akan keberkahan Quran itu akan Allah tunjukkan gitu. Barokah itu kan ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan-kebaikan gitu. Ya. Sehingga banyak ya testimoni, ini persis ya, ada satu halaqah tahfidz, si ibu ini protes ketika ustadznya mengatakan, Bu, kalau kita menghafal itu jangan meninggalkan tilawah, karena tilawah itu bahan bakar gitu, ya bahan bakar. Ya, Ustadz gimana? Saya kan pengen menghafal, kalau harus dengan tilawah juga kayaknya nggak punya waktu. Ya udah Bu, ya nggak usah ditentang dulu gitu ya. Sekarang ibu nyampainya aja lah, ya mau berapa gitu. Ternyata dalam buku catatan setorannya di situ ada tilawahnya berapa gitu. Meskipun protes, tetap saja si ibu ini 1 juz tilawahnya, 1 juz tilawah. Ya. Demi untuk mengejar tadi durasi 10.000 jam itu dengan Quran gitu ya. Nah, ini kan berlaku hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi kalau kita sudah melakukan suatu amal,
kita harus yakin ini akan membuka peluang kepada amal yang lain. Jangan dilogikakan. Kalau kita kan pakai logika ya, pakai akal kita. Ini 24 jam. Saya punya agenda harian seperti ini gitu. Oh, kayaknya nggak kebagian ya waktu untuk Quran. Nah, itu dilogikakan gitu. Padahal Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat itu salah satu definisinya ya nggak masuk akal gitu. Ya, kita harus siap itu menerima ketidakmasuk akalan dengan Quran gitu. Kok bisa ya? Kok bisa? Orang kerja tapi ngafal. Orang ngurus urusan domestik tapi ngafal gitu. Kok masih ada waktu ya? Jeng-jeng gitu. Ya. Jadi jalani saja komitmen dengan durasi. Ya. Nanti kalau kita target misalnya 1 jam itu sampai berapa lama? Ya 3 bulan misalnya. Sudah nih alhamdulillah sudah mulai otot-otot amalnya itu sudah mulai terbangun gitu ya. Bioritmenya juga sudah terbangun ya. Maka tambah itu jadi 1,5 jam gitu terus begitu. Ya. Dari mana? Ya insya Allah akan ngasih jalan aja gitu. Ya, jangan dilogikakan gitu, tapi adukan tadi kepada Allah. Ya Allah, saya kepengen sebetulnya kasih kesempatan, kasih waktu gitu. Begitu ya. Ya. Jadi kalau memang ada jadwal-jadwal yang mendekati kita harus setoran, ya itu jadikan waktunya untuk persiapan setoran. Ya, misalnya hari Jumat setoran, nanti Kamis itu sudah fokusnya kepada menyiapkan setoran. Nggak apa-apa, 1 jam itu dipakai itu semua gitu, nggak apa-apa gitu. Ya, seperti itu gitu ya. Kita ya nanti kan akan Allah bantu ketika kita sungguh-sungguh ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana gitu. Orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh menuju Allah itu akan Allah berikan petunjuk ke subul, bukan sabil. Ya, subul itu jalan yang banyak, jalan-jalan. Ya, dan itu rizki yang sifatnya min haitsu la yahtasib, yang tidak bisa kita duga-duga. Dari mana tuh dapat waktu 2 jam? Dari mana tuh waktu bisa dapat 3 jam di hari itu? Nah, ini harus banyak kita adukan. Makanya doa itu jadi aksi yang pertama dan utama dalam kegiatan ngafal. Begitu. Kemudian yang kedua tadi tentang amal andalan. Lagi-lagi prinsipnya lakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, lakukan saja. Ya, tidak harus memilih. Ya. Ini amal dengan Allah saja, ini amal dengan sosial, dengan yang lain, manusia yang lain, lakukan saja. Ya. Ya, kemudian itu kalau sudah terbiasa gitu ya, itu juga akan cukup modal bagi kita untuk melakukan suatu amal yang lebih besar. Begitu. Ya. Nah, di sini baru kita mencari gitu ya, amal andalannya itu yang dari sisi manfaatnya itu lebih luas. Gitu. Ya. Birrul walidain itu termasuk amal yang utama ya. Ya, saya ada pengalaman bagaimana seorang yang ngafal itu wasilahnya adalah birrul walidain. Jadi setiap dia berpenghasilan itu disisihkan untuk ibunya. Mulai dari penghasilan 75.000 itu ya terus itu sampai terus bertambah rutin setiap tahun itu. Dia juga sibuk sebagaimana kita. Tapi Allah bantu 9 tahun selesai setoran ziyadah. 9 tahun selesai. Ya, jadi amal andalan itu jangan dipilah. Ya, silahkan saja. Kalau yang gampang bagi kita bangun malam, doa dengan khusyuk, mendoakan teman-teman yang lain gitu ya. Ya lakukan itu. Ya, dan banyak macamnya. Iya. Ya, makasih Ustadz. Tapi balik lagi yang pertanyaan saya yang kedua tadi. Jadi jangan takut untuk setoran gitu. Karena kan kalau saya kan biasanya sepekan sekali nih setor gitu sama Umi gitu kan. Nah itu jangan takut untuk nyetor gitu. Jadi tetap aja walaupun misalnya yang surat-surat jus-jus yang kemarin-kemarin itu udah lupa lagi gitu ya, tinggal tapi tetap setor, tetap aja rutin gitu ya Ustaz, sepekan sekali gitu Ustaz.
Jadi kan kita bukan tipikal orang Arab yang punya kekuatan ingatan. Nah, sehingga kita memang harus berbagi fokus. Ya, nanti ada waktunya kita murojaah. Kita stop dari nambah ya, kita stop. Nah, ini juga memang perlu kita planning. Ya, misalnya per 1 juz itu stop dulu ziyadahnya, nanti kita murojaah dulu gitu. Dan murojaah juga harus kita batasi. Nggak harus 100% dapat gitu. Murojaahnya sepekan atau 2 pekan. Berapapun dapatnya nggak apa-apa. Lanjut lagi nanti ziyadah gitu. Nah, seperti itu. Ya. Apalagi misalnya kesempatan kita untuk setoran itu juga kita nggak tahu ya, walau alam ya, mau sampai kapan gitu. Ya, sehingga fokus untuk ziyadah itu diizinkan juga. Ziyadah aja gitu. Ya, ziyadah sampai selesai 30 juz ya. Ya, karena kalau setoran pertama ini memang butuh pendampingan dari musyrifahnya, dari ustazahnya. Tapi kalau yang berikutnya murojaah mungkin bisa lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Begitu. Ya. Baik Ustadz, makasih Ustadz. Baik, ada lagi teman-teman mau bertanya? Ustadz juga masih ada waktu nggak? Ini udah jam 21.37 nih Ustadz. Ya, tafadhalu. Ya, dipersilakan bagi yang mau bertanya. Bagaimana para hadirin? Sudah cukup? Cukup insya Allah ya. Oke, mungkin ada baiknya Ustadz sebelum menutup acara nih Ustadz berdoa untuk terakhir ini Ustadz. Ada. Oh ya, silakan. Pak Sam. Putus Pak Sam? Nggak kedengeran? Nggih. Apa kalau chatting aja Pak Sam? Kapan waktu terbaik? Chatting nggih, chatting nggih. Yeah. Waktu terbaik murojaah. Waktu terbaik murojaah kapan gitu ya Pak Sam ya? Ya. Nggih. Waktu terbaik murojaah, waktu yang tersedia. Waktu yang tersedia ya, kita punyanya kapan? Ya itu. Kalau misalnya subuh itu disebut terbaik, tapi kita sudah harus aktivitas kan? Ya kembali kepada kondisi kita lah. Kapan punya waktunya, kita plotting, kita kunci itu untuk ya waktu jadi Quran time gitu. Ya, memang kalau berdasarkan kepada suasana ya, malam hari itu kan kita terputus ya dari hubungan dengan ya sosial dengan yang lain, sehingga kita bisa berkholwat ya, betul ya, itu bisa dari ya waktu-waktu sepertiga malam lah terakhir ya, itu memang bisa lebih jernih ya untuk kita bisa pakai ziyadah atau murojaah. Tapi kalau itu nggak bisa ya kembali kepada tadi, yang bisa dari waktu kita kapan gitu. Kalau siang kosongnya ya udah siang. Itu ya pasang. Ya. Baik, Pak Sam, cukup Pak Sam. Pak Sam jauh nih dari Kalimantan. Cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup? Bagaimana? Masih ada yang mau bertanya lagi? Coba saya cek. Di Mekah ini. Oh, lagi di Mekah, Masya Allah. Masih belum ini. Pulang ya, Pak Sam ya. Syukur di Mekah ini. Minta doanya Pak Sam. Belum, Pak. Dari sana buat kami semua nih. Masya Allah. Baik. Jadi sebelum ditutup. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Sebelum ditutup, ada baiknya. Masih sore sini. Oh.
ada baiknya Ustadz masih sore di sini. Kita minta ya Pak Sam. Makasih Pak Sam. Kita mohon doa nih sebelum menutup acara kajian ini, kita mohon doa dari Ustadz Agus Subagio. Ya, mari kita sama-sama tutup majelis yang diberkahi ini dengan bermunajat kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna 'ala tilawati kitabik. Allahumma inna 'ala hifdzi kitabik. Allahumma inna 'ala da'wati fi sabilik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Amin ya Allah. Anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa jalaa ahzanina wa nura sudurina wa dhahaba gumumina wa humumina ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian tadi ulasan. Amin insyaallah. Alhamdulillah. Amin. Nah, marilah kita menutup acara ini bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah, dilanjutkan dengan sholawat Nabi dan terakhir doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Waalaikumsalam Jazakallahu khair Ustaz. Sehat-sehat. Syukran Ustaz. Ustadz Nizar masih di sini kah? Oh, Ustadz Nizar lain. Ustaz Nizar udah nggak ada. Ustaz Antika, kita continue ya minggu depan ya. Kamis ya jadinya ya, kuntum Quran. Serius? Oh, enggak Nggak tahu. maksudnya. Kamis, Rabu atau Kamis ya kita. Aku kalau Kamis ada kelas. Kayaknya Rabu deh. Untuk Rabu nambah ya? hafalan. Oke, Nambah alhamdulillah. Rabu ya. Oke, sip. Rabu oke. Apa ini untuk nambah hafalan? Kan kita belum mulai lagi nambah hafalan sama. Iya, makanya untuk mulai lagi kan. Maturnuwun Pak Sam. Terima kasih Pak Sam dan semua teman-teman Sahal. Pak Sam. Doakan kami Pak Sam. Banyak teman-teman Sahal